Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Del Sombrotan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Pagi Pendeta. Bapa dalam surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena hari yang baru Engkau telah berikan kepada kami. Pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, menikmati udara yang segar yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami boleh nikmati. Dan pagi ini sebelum kami terus melanjutkan aktivitas kami mau datang pada Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat kami butuhkan, untuk kami boleh dapat mengerti firman-Mu, dan boleh kami mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami, berkati jaringan yang kami gunakan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lewat undangan Pak Ketua, Pak Sihol, kemarin dulu, kembali menghubungi kami untuk boleh menyampaikan renungan pagi pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Sadino. Saya mendapatkan banyak pelajaran menyangkut sejarah beberapa gereja yang ada di Surabaya, bahkan di Conference Jawa Kawasan Timur. Puji Tuhan, Ibu Sadino adalah pionir-pionir gereja dan masih terus aktif berkegiatan, dan saya kira kesaksian-kesaksian ini harus dibagikan supaya banyak yang semakin diteguhkan bahwa dari dulu sampai dengan saat ini Tuhan begitu baik, sudah menolong setiap pekerjaan Tuhan di setiap fase, setiap zaman Tuhan menggunakan orang-orang yang boleh dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kita juga berbangga dan bersyukur melihat Ibu Sadino dan keluarga, anak-anak semua setia bahkan terlibat di dalam pelayanan. Tentunya ini menginspirasi kita semua untuk bagaimana kita juga tetap setia, terus setia dalam pelayanan. Terima kasih juga doa dari Pak Yusak yang sudah disampaikan tadi. Semoga saudara-saudara yang sakit yang tadi didoakan disembuhkan dan dipulihkan. Dan semoga Tuhan juga menolong kita semua agar kita semua tetap sehat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Baik, pada pagi yang indah ini saya ingin kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, dan juga saya ambil dari buku Membina Keluarga Sehat pasal yang ke-5, dan juga dari beberapa komentar-komentar Alkitab. Pagi ini kita akan membahas firman dengan satu judul, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di suatu hari, tepatnya itu adalah Hari Raya Pondok Daun. Hari itu semua orang-orang Yahudi, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Semua orang-orang Yahudi yang ada di luar kota, mereka semua berbondong-bondong ke Yerusalem untuk bersama-sama di Bait Suci mereka merayakan Hari Raya yang besar ini. Tetapi kali ini, Hari Raya ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada satu isu yang hangat yang justru menimpali akan meriahnya Hari Raya Perayaan Pondok Daun. Isu ini menjadi perbincangan semua orang yang datang di Yerusalem pada hari itu. Isu ini membuat semua orang yang datang ke Yerusalem seakan-akan
terbawa di dalam kemauan daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, akan ujung daripada isu yang dihembuskan. Isu ini tidak lain adalah menyangkut bagaimana caranya untuk mengakhiri pelayanan Tuhan Yesus, yang dirasa oleh orang-orang Farisi pada waktu itu sudah sangat mengganggu kepopuleran mereka. Orang-orang kebanyakan ketika bertanya sesuatu tidak lagi datang kepada mereka sebagai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tapi justru datang kepada Yesus. Ketika mereka mengamati apa yang Yesus lakukan, di mana saja dia pergi, selalu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pemimpin-pemimpin ini. Orang-orang Farisi ini, mereka kemudian merencanakan sebuah strategi bagaimana supaya mereka dapat mengakhiri pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dan sepanjang hari itu, mereka mengadakan rapat. Mereka mengadakan sebuah diskusi bagaimana caranya. Tetapi orang-orang yang datang dari berbagai tempat ke Yerusalem itu, yang kemudian turut serta dalam rencana ini, permufakatan ini, tidak menemukan cara untuk mengakhiri pelayanan Yesus. Malahan ketika hari mulai gelap, orang-orang kemudian kembali ke kampung mereka masing-masing. Tidak ada ide yang terbaik yang dapat mereka cetuskan untuk mengakhiri pelayanan Yesus. Pada malam itu, ketika matahari terbenam, Yesus kemudian yang tahu akan masalah ini, tahu akan isu ini, dia mengambil waktu khusus. Dia naik ke Bukit Zaitun. Dia pergi ke atas bukit ini. Dan semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Dia jatuh tersungkur di sana. Dia meminta pertolongan dari Bapa di surga untuk beban yang sementara dia pikul. Untuk hal yang dia tahu bahwa orang Farisi berencana untuk mencari-cari kesalahannya. Orang-orang Farisi berusaha untuk mengakhiri pelayanannya. Mereka berusaha untuk mencari kesalahannya. Kalau bisa langsung divonis bersalah, dimasukkan ke dalam penjara, dan syukur-syukur kalau dijatuhi hukuman mati, maka selesailah pelayanan Yesus. Yesus tahu akan hal ini. Dia bukan tidak tahu. Dia tahu. Tetapi pada malam itu dia serahkan semuanya kepada Bapanya yang di surga. Dia menangis, dia berdoa meminta pertolongan dari surga. Di sisi yang lain, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka merasa tidak puas. Mereka merasa tidak puas dengan hal ini. Akhirnya sepanjang malam pun mereka tetap mengadakan sebuah rapat untuk mencari lagi apa caranya untuk menyalahkan Yesus. Jadi di satu sisi Yesus sepanjang malam berada di Bukit Zaitun, dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Orang-orang Farisi ini sepanjang malam tetap berada di Yerusalem, lalu mereka kembali merumuskan cara yang terbaik untuk menyalahkan Yesus. Sekelompok kecil orang-orang Farisi ini rupanya tidak menyerah. Sehingga ketika fajar menyingsing di pagi itu, Yesus turun dari Bukit Zaitun, dia kemudian langsung pergi ke Ka'bah. Pagi-pagi benar, rupanya di Ka'bah sudah banyak orang yang berkerumun untuk mendengar pengajaran Yesus. Jadi setelah dia sampai di Ka'bah, akhirnya orang-orang itu berkumpul, dan di pagi itu Yesus kemudian menyampaikan firman Tuhan. Tetapi rupanya sekelompok orang-orang Farisi ini sudah menemukan sebuah strategi yang jitu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Sementara Yesus menyampaikan firman pada pagi itu, sementara orang-orang menyaksikan firman itu di pagi yang indah itu, sekonyong-konyong tiba-tiba datang sekelompok orang yang merangsek masuk ke dalam kerumunan orang yang sementara mendengarkan
firman Tuhan. Lalu kelihatanlah di sana ada seorang wanita yang diseret-seret oleh sekelompok orang ini untuk merengsek masuk membelah lautan massa yang sementara mendengar pengajaran Yesus pada pagi itu. Dan apa yang terjadi? Rupanya wanita yang diseret-seret ini tiba tepat di depan kaki Tuhan Yesus. Dan di sanalah kemudian terjadi pelaporan, dialog. Pelaporan ini, kalau saudara membuka Alkitab saudara, di dalam Yohanes 8 ayatnya yang keempat. Pelaporan yang disampaikan dengan cara yang sangat-sangat santun. Pelaporan yang dimulaikan dengan satu kata, yang kata ini sangat agung sebenarnya ketika disampaikan. Ayatnya yang keempat, Yohanes pasal 8. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Penggunaan kata awal Rabi, sebuah sapaan yang kudus, sebuah sapaan yang meninggikan, menghormati akan orang yang disapa. Dalam hal ini adalah Yesus. Rabi merupakan sebuah sapaan bagaimana seorang guru yang punya ilmu yang tinggi, seorang guru yang rohani. Ini kata yang dipilih oleh orang-orang Farisi ini untuk menyapa Yesus. Seakan-akan mereka mau mengagungkan Yesus. Seakan-akan mereka menghormati Yesus. Tetapi tulisan Roh Nubuat menyampaikan bahwa justru mereka sementara menjadi orang yang munafik. Seakan-akan mereka baik di depan, tetapi justru ada rencana busuk yang mereka sementara jalankan untuk yang mereka sebut rabi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelaporan yang disampaikan adalah bahwa wanita ini telah kedapatan berbuat zina. Kita ketahui bersama bahwa tidak mudah untuk menangkap basah orang yang berbuat zina. Karena pasti orang yang berbuat zina dia akan melakukan itu secara diam-diam dan tidak ada orang yang tahu. Ya bukan tidak mungkin akan ketahuan atau tertangkap basah. Tetapi dalam peristiwa ini mereka dengan sengaja membawa pelaporan bahwa perempuan ini telah tertangkap basah berbuat zina. Dalam arti kata, harus segera ada penghukuman yang diberikan kepada orang yang telah tertangkap basah ini. Walaupun kita mengerti bahwa itu sangat sukar, tapi bukan tidak mungkin juga ada orang yang tertangkap basah seperti wanita ini. Tetapi kemudian di dalam pelaporan ini diminta Tuhan Yesus untuk segera menjatuhkan sebuah penghukuman untuk wanita ini. Yang kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6, dengan jelas motif daripada orang-orang Farisi yang membawa wanita yang kedapatan basah berbuat zina ini menjadi jelas di sana. Mereka mengatakan hal itu, ayat 6, untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi rupanya kalimat di awal tadi, di dalam ayat yang keempat, sengaja disampaikan, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lalu kemudian ayat yang kelima, mereka coba mengajarkan Tuhan Yesus, mengingatkan Tuhan Yesus tentang hukuman yang harus diberikan ketika orang berbuat zina, kedapatan berbuat zina, tertangkap basah berbuat zina. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Memang benar, hukum Musa untuk peristiwa seperti ini adalah harus dilempari dengan batu sampai mati. Jadi Yesus pada pagi itu, dia cukup mengalami satu keadaan yang penuh dengan konflik. Saudara harus ketahui bahwa ketika Yesus bilang, "Oke, silakan ikut hukum Musa. Mari kita lempari sama-sama perempuan ini dengan batu."
Maka ada satu hal yang Yesus langgar pada waktu itu, yaitu dia mengambil alih kekuasaan dari pemerintah setempat. Dalam hal ini, yaitu penguasa Romawi. Yang saya yakin di pagi itu, mungkin ada juga orang-orang dari orang-orang Romawi ini yang sebagai pemerintah di waktu itu, yang hadir turut bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika Yesus mengiyakan permintaan ini, oke, silakan lempari dengan batu karena ini adalah bagian dari hukum Taurat, hukum Musa. Maka orang-orang ini ada peluang untuk menyalahkan Yesus, terutama penguasa setempat, yaitu orang-orang Roma. Sebaliknya juga, kalau Yesus menyampaikan jangan ikuti hukum Taurat Musa, jangan lempari dia dengan batu, maka Yesus juga akan dihakimi dengan menyampaikan kepadanya bahwa engkau meremehkan hukum Taurat Musa. Engkau meremehkan hukum Taurat yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi di waktu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pagi itu Yesus menghadapi sebuah pilihan yang sulit. Jika dia mengatakan ya, ada konsekuensinya untuk dapat menyalahkan dia. Jika dia menyatakan jangan atau tidak, ada juga konsekuensinya untuk menyalahkan dia. Maju kena, mundur kena. Ini bagaikan makan buah si malakama. Bila dimakan, yang satu mati. Bila tidak dimakan, yang lain yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya Yesus mengambil jalan yang cukup bijak ketika menghadapi peristiwa ini, karena dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia di waktu itu. Dia mengambil sebuah jalan yang cukup bijak, yaitu dia tidak menjawab argumen ini, tapi dia kemudian langsung bertindak, melakukan sebuah tindakan terhadap argumen ini. Jadi argumen tidak dibalas dengan argumen, tetapi argumen dibalas dengan sebuah tindakan. Tindakan apa yang Yesus lakukan? Tindakan yang Yesus lakukan adalah dia kemudian membungkuk. Ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka mengharapkan Yesus berkata. Mereka mengharapkan Yesus menyampaikan sesuatu. Sehingga mereka dapat menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia jawab itu dengan melakukan sebuah tindakan. Tindakannya adalah dia membungkuk, lalu dia menulis di tanah. Tentunya hal ini menimbulkan kemarahan. Kemarahan daripada orang-orang yang sudah tidak sabar mau mendengar kata-kata Yesus, lalu kemudian menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Sudah tidak sabar, mereka mau supaya Yesus berkata-kata. Sehingga ketika Yesus melakukan tindakan membungkuk untuk kemudian menulis sesuatu di tanah, maka mereka merangsek lebih dekat lagi. Lalu kemudian dengan jelas mereka bisa memperhatikan apa yang Yesus tulis di atas tanah. Orang-orang yang sudah tidak sabar ingin menjatuhkan hukuman sama Yesus, menyalahkan Tuhan Yesus ketika Yesus membungkuk menulis sesuatu di tanah. Mereka yang mungkin ada jarak mungkin sedikit dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus melakukan itu mereka makin emosi, lalu mereka makin mendekat kepada Tuhan Yesus. Mereka seakan-akan mau mendesak dia, bahkan kalau perlu mau memukul dia untuk segera membuat sebuah kata-kata, sudah segera menyampaikan sebuah argumen supaya mereka dapat menyalahkan dia. Dan saudara-saudara sekalian, justru dengan mereka semakin mendekat, ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri kepada mereka. Ketika mereka mendekat, seakan-akan mau memaksakan untuk Yesus segera menyampaikan sepatah dua kata-kata supaya mereka dapat menyalahkan dia. Justru di waktu itulah mereka dapat melihat apa isi tulisan di tanah yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian ketika mereka melihat akan hal itu, berdirilah Yesus, kemudian berkata seperti ini. Ayat 7 bagian B. Barang siapa
di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata yang berkuasa ini dibarengi dengan sebuah tindakan. Rupanya Yesus sementara membungkuk di sana menulis di atas tanah dosa-dosa dari orang-orang itu. Rupanya yang Yesus tuliskan di atas tanah itu adalah dosa-dosa dari orang-orang ini. Sehingga ini kemudian menjadi sinkron dengan kata-kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Padahal mereka sementara menyaksikan dosa mereka ditulis oleh Tuhan Yesus di atas pasir, di atas tanah ini. Ketika mereka merangsek masuk dengan emosi, mereka sanggup melihat kemudian dengan jelas bahwa ada dosa mereka juga di sana yang Yesus tuliskan di atas tanah ini. Dan dia semakin lama, dia semakin tulis di sana dosa-dosa mereka. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kita garis bawahi mungkin kata mulai dari, atau kalimat mulai dari yang tertua. Bukan berarti yang paling tua, yang paling banyak dosanya. Tetapi mungkin yang paling lama hidupnya, dia lebih banyak makan asam garam di dalam kehidupannya. Dan peluang untuk berbuat dosa itu juga panjang, ya, lebih panjang daripada yang masih mungkin lebih muda. Tetapi paling tidak kalau dia mau bertobat, sebenarnya pertobatan itu bisa terjadi kapan saja. Yang penting terjadi yang namanya metanoia atau mengubahkan diri, bertobat, maka itu tidak akan menjadi masalah karena ketika kita bertobat, dosa yang besar pun bisa diampuni. Tetapi menarik disampaikan di sini bahwa rupanya orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sudah lama hidupnya, sudah panjang hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dengan firman Tuhan. Sudah lama mereka melayani, sudah lama mereka menjadi pelajar Alkitab. Tetapi justru mereka juga adalah pelaku dosa. Itulah sebabnya ayat ini menyampaikan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Pergi satu-satu, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau dia tetap bertahan di situ, dia malu jangan sampai dosanya ini terbaca oleh orang yang ada di sekeliling daripada kumpulan itu. Jadi langkah yang tepat adalah undur diri, menghindar, menjauhkan diri, supaya dosanya ini paling tidak cuma dia yang lihat dan dia malu, orang lain akan lihat, akan baca dosa yang sementara ditulis oleh Tuhan Yesus di atas tanah ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ayat yang ke-9, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Akhirnya menyisakan Yesus dan orang itu. Lalu kemudian perempuan ini, lalu kemudian ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Terjadi dialog dengan perempuan ini. Tuhan Yesus mengadakan dialog dengan perempuan ini. Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ayat 11 bagian B merupakan kata-kata yang sangat terkenal. Kata-kata yang sangat terkenal, yang banyak dikutip oleh pelajar-pelajar Alkitab ketika menyampaikan firman Tuhan. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi. Sebuah filsafat yang sangat baik di dalam pendengar setiap pendosa-pendosa. Sebuah kata-kata, kalimat yang sangat enak untuk didengar oleh kita manusia yang berdosa. Yang diucapkan sendiri oleh Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kisah yang kemudian diakhiri dengan kata-kata ini. Sebuah kisah yang kemudian diakhiri dengan kalimat ini. Sebuah kisah pada pagi hari itu yang kemudian sangat melegakan wanita ini yang telah kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Sebuah kata-kata yang penuh kasih, penuh kuasa dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada wanita ini. Sehingga ini sangat melegakan wanita yang berbuat dosa ini. Dari kisah ini, dari cerita di dalam Yohanes pasal 8 ini, kita kemudian tiba pada sebuah aplikasi. Apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil sebagai sebuah kesimpulan, sebagai sebuah aplikasi yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mencatat di sini ada 3 aplikasi, pelajaran aplikasi untuk saudara dan saya. Sebagai manusia yang hidup di zaman akhir ini yang juga berbuat dosa, maka ada 3 aplikasi yang dapat kita ambil menjadi pelajaran bagi kita untuk cerita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 8 ayat 1 sampai 11. Yang pertama adalah stop menghakimi, belajar mengasihi. Pelajaran yang pertama adalah stop menghakimi, belajar mengasihi. Sudah bukan rahasia umum, saudara-saudara sekalian. Justru di dalam komunitas-komunitas rohani, di gereja, orang kemudian menyatakan lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan. Lebih banyak orang yang menghakimi justru di lingkungan rohani. Stop menghakimi, belajar mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbincangan-perbincangan seringkali di kalangan orang-orang yang rohani adalah menceritakan dosa, kejelekan daripada orang lain. Dan seringkali ini menjadi sebuah isu yang enak untuk diceritakan. Sehingga tidak kemudian ada peluang, ada sebuah tindakan kasih bagaimana untuk mengasihi orang. Mungkin saja benar cerita yang disampaikan. Mungkin saja benar kelemahan yang terjadi bagi orang itu. Mungkin saja benar ada dosa yang dilakukan oleh orang yang kita ceritakan itu. Tetapi mari kita ambil bagian juga di sana untuk belajar mengasihi orang itu. Memberikan solusi terhadap dosanya. Mendoakan dia paling tidak. Kalau kita menunjuk kesalahan orang sangat mudah. Tapi kalau kita mau menyelamatkan orang itu, justru mungkin kita harus belajar untuk mencari solusi untuk dia. Belajar untuk mendoakan dia. Belajar untuk mengasihi dia. Belajar mengasihi. Terutama kepada mereka yang paling lemah. Terutama kepada mereka yang mungkin kita rasa lebih banyak dosanya dari kita. Kita ini jauh lebih suci daripada orang ini. Belajar mengasihi orang-orang seperti itu. Stop bicarakan kesalahannya. Stop hakimi dia. Stop bicarakan dosanya. Mulai tunjukkan kasih kepadanya. Mulai rangkul dia. Mulai tolong dia. Mulai menunjukkan kasih kepadanya. Mulai berbicara dengan dia. Mulai menyelipkan kata-kata solusi terhadap dosanya tanpa menyinggung perasaannya. Mulai mendoakan dia, mulai memasukkan dia ke dalam doa pribadi kita supaya dia
dimenangkan oleh Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya. Pelajaran yang pertama, stop menghakimi, mulai belajar mengasihi. Yang kedua, aplikasi untuk kita adalah betapapun besarnya dosa kita, kita dapat diampuni oleh Tuhan. Dosa itu dapat diampuni oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebuah perubahan yang radikal dapat dilakukan oleh Tuhan kepada dosa-dosa kita. Merah dapat menjadi putih. Sebuah perubahan yang sangat radikal. Ini menggambarkan bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun apa yang kita lakukan ketika kita berdosa, ini dapat diampuni oleh Tuhan. Tuhan dapat mengampuni kita. Tuhan dapat membawa kita ke dalam sebuah situasi dan kondisi yang bebas dari dosa. Terampuni kita. Yang penting apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalimat awal di dalam ayat ini, jika kita mengaku dosa kita. Akuilah kepada Tuhan setiap dosa-dosa itu. Dan adakanlah yang namanya pertobatan. Atau di dalam bahasa Yunani disebut pertobatan ini berasal dari kata metanoia. Metanoia bisa digambarkan sebuah perubahan radikal yang terjadi. Dalam arti kata bisa digambarkan seorang yang tadinya sementara berjalan menuju utara. Tapi ketika terjadi metanoia, perubahan, pertobatan, maka dia kemudian berbalik arah menuju ke selatan. Bila dia sementara berjalan dalam dosa ke timur, maka kemudian dia berbalik arah berjalan ke barat. Ini adalah perubahan yang radikal yang perlu terjadi kepada orang yang mau untuk diampuni dosanya. Tuhan mau mengampuni setiap dosa kita. Dosa yang besar sekalipun dapat diampuni oleh Tuhan. Yang pasti perlu ada perubahan, pertobatan, pengakuan kepada Tuhan. Yang membayangi kehidupan orang-orang beriman adalah dosa-dosanya di waktu yang lalu. Setan selalu menyampaikan ke dalam pikiran kita, engkau tidak layak, dosamu terlalu banyak, engkau tidak bisa melayani, engkau tidak bisa dipilih jadi diakon, jadi pemimpin sekolah sahabat, jadi ketua jemaat, atau lain sebagainya, jadi pendeta, dan lain sebagainya. Dosamu terlalu banyak. Dosamu terlalu banyak, tidak bisa diampuni dosamu. Itu yang selalu setan sampaikan di dalam pemikiran kita. Tetapi Tuhan selalu beritikat baik untuk kita. Dia selalu mau supaya kita dapat mengampuni. Kita dapat diampuni oleh Tuhan. Kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Walaupun dosa kita besar, Dia dengan tangan yang terbuka mau untuk kita datang kepadanya dan menerima pengampunan. Jadi mengaku kepada Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah perasaan kelegaan, perasaan diampuni, sehingga kita terus dapat hidup di dalam rencana Tuhan. Setia kepada Tuhan. Yang kedua, betapa besarnya dosa kita, sebuah pelajaran aplikatif. Tuhan mengampuni kita. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, pelajaran aplikatif untuk kita, yaitu sebagaimana kita telah diampuni. Sebagaimana kita telah diampuni, maka
ampunilah juga orang lain yang mungkin berbuat salah sama kita. Buang akar kepahitan dari diri kita. Buang dendam itu dari diri kita. Dengan cara bagaimana? Keluarkan pengampunan. Berikan pengampunan. Buka hati selebar samudra terhadap orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Berikan pengampunan kepada mereka. Saya ingin tutup renungan pada pagi ini dengan menceritakan sebuah kisah yang saya mengalaminya. Setiap dalam sebuah pelayanan di satu jemaat, ketika saya berkhotbah, biasanya jemaat itu ketika doa syafaat, maka ditutup dengan melafalkan doa Bapa Kami. Jadi setelah doa syafaat, maka semua kemudian berdoa Bapa Kami. Dan itu jemaat yang mengambil bagian hanya 3 orang, jadi pengkhotbah, pendamping kiri dan kanan. Lalu kemudian setiap kali saya ambil bagian, maka Bapak ketua jemaat selalu mendampingi. Dan ketika di awal-awal, ketika berdoa, doa syafaat, Bapak ini berdoa, lalu kemudian dia berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu dia berhenti di situ. Saya yang di sampingnya tentunya bisa mendengar dengan jelas bahwa dia berhenti. Jadi dia tidak mengucapkan kalimat sesudah itu. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Itu tidak terdengar. Lalu kemudian dilanjutkan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi dia teruskan lagi doanya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah sampai selesai. Awal-awal saya merasa bahwa mungkin ada masalah di tenggorokannya, sehingga untuk kalimat itu tidak bisa dia ungkapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya di sana melayani. Dan sebegitu panjang pelayanan ini, semakin sering pula saya didampingi ketika berkhotbah, Bapak ini mendampingi. Dan saya kemudian mengamati, saya notice bahwa kalimat ini sengaja tidak diucapkan. Sehingga kemudian saya merasa saya perlu berbicara dengan dia. Dan kemudian saya berdoa, memohon kuasa dari Tuhan, kata-kata yang bijak, kata-kata yang tidak menyakiti tentunya, membuka komunikasi dengan dia. Dan memang di waktu-waktu itu, sudah lama saya berada di jemaat itu, jadi kita sudah seperti saudara. Jadi sudah tidak ada rahasia lagi, sudah saling menolong, saling menopang dalam pelayanan. Sudah seperti saudara. Akhirnya kemudian saya membuka komunikasi dan saya sampaikan. Ini mohon maaf, saya sudah di sini, saya memperhatikan bahwa Bapak setiap kali doa, Bapak kami, Bapak selalu tidak mengucapkan kalimat doa ini. Awalnya dia coba ngeles, saudara. Dia bilang, enggak lah, itu hanya 1-2 kali mungkin, saya nggak bisa, ada masalah saya punya ini. Iya, dia coba ngeles. Saya bilang, oh iya, itu kalau tahun pertama saya di sini, Bapak bilang 1-2 kali, oh iya itu masuk akal ya. Bapak, tapi ini saya sudah mau jalan tahun ke-5 di sini. Ini sudah bukan 1-2 kali. Ini sudah lama ini. Sudah lama. Ini bukan kebetulan dan bukan sesuatu yang mungkin ada masalah yang lain. Akhirnya dengan gentleman, dengan sikap terbuka, akhirnya dia menyampaikan, iya benar pendeta. Saya ini kurang enak hati sama Bapak itu. Dia sebutkan nama salah satu anggota jemaat. Ya memang benar, rupanya persoalannya sederhana saja. Adalah persoalan omongan saja sebenarnya. Tapi omongan ini kemudian membuat sakit hati, rasa sakit hati. Ya, persoalan yang kecil sebenarnya. Tetapi karena omongan membuat rasa sakit hati dan tidak dibereskan. Saya kemudian memberikan sebuah nasihat, saya menyampaikan, ya sudahlah, ampuni, biar Bapak lebih lega, lebih tenang. Udahlah, cuma omongan begitu, jangan juga kita terlalu tipis telinga lah. Ya tebalkan hati, kuatkan mental untuk hal-hal begini. Ya udahlah, ampuni aja lah. Nggak ada ruginya kok kita mengampuni, daripada Bapak nggak mengampuni, Bapak yang sendiri yang tersiksa. Saya mau sampaikan bahwa
Kalau kita mendendam orang, bukan orang yang kita dendam yang tersiksa, kita sendiri yang justru merusaknya ini adalah di kita, di diri kita, bukan di orang yang kita marah. Dan saya tidak tahu apakah dia memutuskan untuk mengampuni atau tidak, tetapi paling tidak kita memberikan sebuah nasihat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ampunilah orang lain sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Buka tangan lebar-lebar, lepaskan pengampunan kepada orang lain, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Semoga 3 aplikasi ini dapat menolong kita semua, saudara dan saya, untuk tetap setia di dalam iman percaya kita pada Tuhan. Kalau bisa saya ulangi lagi, pelajaran aplikasi pagi ini, 3 hal. Yang pertama, stop menghakimi, mulai belajar mengasihi. Yang kedua, betapa besarnya dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Dan yang ketiga, sebagaimana kita telah diampuni, ampunilah juga orang lain yang berbuat salah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pendeta. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas renungan pagi kita pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi iman kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan juga.